Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi pada kesempatan pertemuan mata kuliah kurikulum pembelajaran matematika dalam acara presentasi kelompok 5 mengenai metode pendekatan strategi dan mode pembelajaran matematika. Nah, kami dari kelompok 5 alangkah lebih baiknya untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama yakni ada Nabila Hanun dengan NIM 120205081. Yang kedua ada Nabila Nurul Safa dengan NIM 120508081. Yang ketiga Neng Cantika Mugir Utami dengan NIM 120205085. Dan yang terakhir yakni Kayla Arinda Alvaren dengan NIM 12020500093. Langsung saja kita lanjut kepada pemateri pertama, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian metode pendekatan strategi dan mode pembelajaran. Next. Pengertian metode pembelajaran. Metode pembelajaran menurut Fathur-Rahman dan kawan-kawan ialah cara-cara menyajikan bahan pelajaran kepada siswa untuk tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Metode pembelajaran juga dapat diartikan sebagai rencana yang sistematis untuk menyampaikan informasi. Nah, metode pembelajaran yang tepat ini akan mendorong tumbuhnya rasa senang siswa terhadap pembelajaran. Next. Pengertian pendekatan pembelajaran. Menurut Suherman, tahun 2001, pengertian pembelajaran matematika adalah cara yang ditempuh guru dalam pelaksanaan pembelajaran agar konsep yang disajikan bisa beradaptasi dengan siswa. Pendekatan pembelajaran juga dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya sangat umum. Pendekatan pembelajaran juga adalah suatu arah atau kebijakan yang ditempuh oleh guru atau siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Dilihat bagaimana sudut pandang proses pembelajaran atau materi pengajaran itu, baik umum ataupun khusus. Lanjut. Nah, strategi pembelajaran adalah siasat atau kiat yang sengaja direncanakan berkenaan dengan segala persiapan pembelajaran agar pelaksanaan pembelajaran berjalan dengan lancar dan tujuan yang berupa hasil belajar bisa tercapai dengan optimal. Nah, berikutnya, model pembelajaran. Model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Apabila antara pendekatan, strategi, metode, teknik, dan taktik pembelajaran itu sudah terangkai menjadi satu, maka terbentuklah apa yang disebut dengan model pembelajaran itu sendiri. Next. Nah, kemudian saya akan menjelaskan beberapa pendekatan dalam pembelajaran matematika selanjutnya. Yang pertama ada pendekatan pemecahan masalah. Pemecahan masalah dalam pembelajaran matematika dapat diartikan sebagai penggunaan sebagai konsep, prinsip, dan keterampilan matematika yang telah atau sedang dipelajari untuk menyelesaikan soal non-rutin. Selanjutnya. Nah, pengembangan strategi pemecahan masalah yaitu yang pertama, memahami masalah. Yang kedua, merencanakan penyelesaian. Yang ketiga, menyelesaikan masalah sesuai dengan rencana. Dan yang keempat, yaitu melakukan pemeriksaan kembali terhadap semua langkah yang telah dikerjakan. Dalam langkah pertama, yaitu memahami masalah. Siswa perlu merumuskan apa yang sebenarnya belum diketahuinya, apa yang diketahuinya, dan informasi yang belum difahaminya. Nah, langkah ini dilanjutkan dengan merumuskan upaya-upaya apa yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Setelah langkah penyelesaian itu ditetapkan, maka proses selanjutnya yaitu mengecek kembali setiap langkah penyelesaian yang telah dikerjakan. Berikutnya.
Nah, melalui kegiatan ini, aspek-aspek kemampuan matematika yang penting seperti penerapan aturan pada masalah tidak rutin, penemuan pola, pengeneralisasian, komunikasi matematika, dan lain-lain dapat dikembangkan secara lebih baik. Berikutnya. Yang kedua, pendekatan open-ended. Nah, pemecahan masalah yang bersifat open-ended yaitu pendekatan pembelajaran yang menjadikan masalah terbuka sebagai dasar pembelajaran, di mana masalah-masalah terbuka yang diberikan kepada siswa mampu membuat adanya aktivitas siswa dalam proses pembelajaran. Next. Nah, adapun tahapan pembelajaran yaitu sebagai berikut. Menghadapkan siswa pada problem terbuka dengan menekankan pada bagaimana siswa sampai pada sebuah solusi. Nah, berikutnya yaitu membimbing siswa untuk menemukan pola dalam konstruksi permasalahannya sendiri. Yang ketiga yaitu memberikan siswa memecahkan masalah dengan berbagai penyelesaian dan jawaban yang beragam dan meminta siswa untuk menyajikan hasil temuannya. Next. Nah, langkah-langkah menggunakan open-ended dalam kegiatan pembelajaran yaitu mengetahui atau memahami artinya, terus melakukan pelaksanaan dan melakukan evaluasi. Berikutnya. Nah, kelebihan menggunakan pendekatan open-ended ini yang pertama yaitu siswa yang berpartisipasi itu lebih aktif dalam pembelajaran dan sering mengekspresikan idenya. Yang kedua, siswa memiliki kesempatan lebih banyak dalam memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan secara komprehensif. Yang ketiga itu siswa dengan kemampuan rendah dapat merespon permasalahan dengan cara mereka sendiri. Yang keempat, siswa secara intrinsik termotivasi untuk memberikan bukti atau penjelasan. Yang kelima, siswa memiliki pengalaman banyak untuk menemukan sesuatu dalam menjawab permasalahan. Berikutnya. Nah, kelemahannya pula yaitu membuat dan menyiapkan masalah yang bermakna bagi siswa bukan pekerjaan yang mudah. Mengemukakan masalah yang langsung dapat dipahami siswa sangat sulit sehingga banyak yang mengalami kesulitan bagaimana merespon permasalahan yang diberikan. Yang ketiga yaitu siswa dengan kemampuan tinggi bisa merasa ragu atau mencemaskan jawaban mereka. Dan yang terakhir yaitu mungkin ada sebagian siswa yang merasa bahwa kegiatan belajar mereka tidak menyenangkan karena kesulitan yang dihadapi. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Nabila Hanum yang telah memaparkan materinya. Kemudian materi selanjutnya disampaikan oleh saya pribadi, yakni mengenai metode berbasiskan konstruktivisme. Nah, konstruktivisme adalah landasan berpikir dalam pembelajaran yang menyatakan bahwa konstruksi pengetahuan dilakukan oleh siswa sendiri, dengan guru sebagai fasilitator yang berupa menciptakan iklim pembelajaran yang mendukung. Selanjutnya yakni mengenai teori konstruktivisme. Belajar adalah proses mengkonstruksi pengetahuan dari abstraksi pengalaman, baik pengalaman pribadi maupun pengalaman sosial. Nah, di sini dalam pembelajaran pendekatan konstruktivisme, di sini tidak ada transfer pengetahuan dari guru ke murid, melainkan di sini murid dituntut untuk bersikap aktif dan bersikap lebih ingin tahu terhadap materi atau pengetahuan, sehingga guru tuh cenderung sebagai pendukung, sebagai fasilitator dalam kegiatan pembelajaran. Nah, di sini ada peran guru dan siswa, di mana peran guru mengarahkan siswa terkait jalannya pembelajaran, dan sedangkan peran siswa sendiri yakni mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Sehingga di sini dalam pendekatan konstruktivisme, siswa dituntut terlebih aktif dalam pembelajaran. Selanjutnya, nah di sini terdapat
dua bagian, yakni ada asimilasi dan akomodasi dalam struktur mental anak, yakni memori pengetahuan, di mana asimilasi artinya penyerapan pengalaman dan informasi baru, sedangkan akomodasi adalah penyusunan kembali konsep-konsep dalam pikiran akibat masuknya pengalaman dan informasi baru. Lanjut ya. Yang selanjutnya yakni ada pendekatan matematika realistik. Nah, pendekatan matematika realistik yakni pembelajaran matematika dengan mengaitkan matematika dengan realita dalam kegiatan manusia. Jadi di sini kegiatan pembelajaran matematika ini berlandaskan atau dikaitkan dengan realita yang terjadi dalam kehidupan manusia. Nah, pembelajaran matematika diawali dengan hal non-formal yang dikenali siswa dalam kehidupan sehari-hari. Jadi secara sederhananya bahwa matematika di sini diadaptasi dari kegiatan-kegiatan non-formal yang terjadi dalam kehidupan manusia, sehingga terjadilah dan diangkatlah menjadi pembelajaran matematika. Pendekatan realistik dalam pembelajaran matematika didasarkan atas prinsip bahwa matematika pada hakikatnya merupakan kegiatan manusia atau human activity. Nah, di sini dalam pendekatan realistik terdapat 3 konteks penerapan masalah-masalah konteks yang dijadikan sebagai sebagai sumber ide, landasan konsep, dan juga aplikasi konsep. Nah, dalam pendekatan realistik ini, siswa ini dituntut untuk lebih kreatif dan produktif. Kenapa? Karena di sini pendekatan realistik matematika ini karena didasarkan pada kehidupan pribadi yang pada hakikatnya relate dengan kehidupan kita, maka siswa dituntut untuk lebih kreatif dan produktif dalam pembelajaran matematika sendiri. Nah, di sini guru pun sama seperti pendekatan sebelumnya bahwa guru bertindak sebagai fasilitator, di mana guru mengantar siswa dari aspek-aspek informal menjadi aspek-aspek formal. Nah, adapun ide utama dari moda pembelajaran RME atau Realistic Mathematics Education adalah manusia harus diberikan kesempatan untuk menemukan kembali atau reinvent ide dan konsep matematika dengan bimbingan orang dewasa. Nah, di sini ada kutipan dari Travers. Beliau memformulasikan 2 konsep matematisasi, yakni matematisasi horizontal dan juga matematisasi vertikal. Nah, lanjut. Proses pembelajaran matematika dengan Realistic Mathematics Education menggunakan masalah konseptual sebagai titik awal dalam belajar matematika. Nah, terdapat pula yang mengupakan bahwa terdapat 3 prinsip kunci dalam mode pembelajaran RME, yakni yang pertama, petunjuk menemukan kembali atau matematisasi progresif, yang kedua, fenomena yang bersifat mendidik, dan yang ketiga, yakni mengembangkan model sendiri. Nah, kemudian berlanjut kepada ciri pembelajaran RME atau Realistic Mathematics Education. A. Pembelajaran dirancang dari pemecahan masalah yang ada di sekitar dan berbasis pada pengalaman siswa. B. Urutan pembelajaran harus menghadirkan suatu aktivitas atau eksplorasi. C. Pembelajaran matematika tidak hanya tentang penekanan pada komputasi, algoritma, serta keterampilan. Dan D. Memberi penekanan terhadap konsep dan pemecahan masalah. Selanjutnya, siswa mengalami proses pembelajaran bermakna dan memahami matematika dengan penalaran. Selanjutnya, siswa belajar matematika dengan pemahaman secara aktif, dan dalam pembelajaran matematika, siswa dilatih untuk mengikuti pola kerja, intuisi, coba, salah, dugaan, spekulasi, hingga akhir. Nah, begitulah urutannya.
Nah, selanjutnya yakni langkah-langkah pembelajaran matematika realistik. Yang pertama, memahami masalah konseptual. Yang kedua, menyelesaikan masalah konseptual. Yang ketiga, membandingkan dan mendiskusikan jawaban. Dan yang keempat, yakni menarik kesimpulan. Nah, terdapat kelebihan dan kesulitan dalam pembelajaran melalui pendekatan realistik. Nah, yang pertama, kelebihan pembelajaran matematika realistik yakni jelas. Yang pertama, kehidupan sehari-hari dan kegunaannya. Dua, bidang kajian dan yang dikonstruksi dan dikembangkan oleh siswa. Tiga, cara penyelesaian masalah yang tepat. Empat, proses pembelajaran merupakan suatu yang utama, sehingga hal tersebut mendorong terjadinya atau memudahkan terjadinya pembelajaran matematika realistik. Lanjut. Selanjutnya yakni kesulitan pembelajaran matematika realistik. Yang pertama, sulitnya mengubah pandangan karena diambil dari kehidupan sehari-hari, diambil dari hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin beberapa orang sulit dalam mengubah pandangan sehingga cenderung susah untuk mengalami kemajuan atau mengalami perubahan-perubahan. Yang kedua, sulitnya pencarian soal konseptual yang sesuai syarat. Yang ketiga, proses pembelajaran merupakan sesuatu yang utama. Dan yang keempat, sulitnya membantu siswa dalam penemuan kembali konsep matematika yang dipelajari. Nah, kemudian yang kelima yakni pendekatan kontekstual. Nah, pendekatan kontekstual merupakan pendekatan yang mengaitkan pembelajaran dengan situasi dunia nyata atau real world problem dan bertujuan untuk mendorong siswa mencari hubungan antar pengetahuan dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari agar konsep yang diajarkan lebih bermakna. Nah, di sini terdapat peranan antara guru dengan siswa dalam pembelajaran kontekstual. Yakni yang pertama, guru berperan sebagai pengarah dan pembimbing bagi siswa dalam mencapai tujuannya. Sedangkan siswa berperan untuk belajar secara alamiah berupa proses aktivitas yang membuat siswa bekerja dan mandiri. Nah, jadi pada intinya dalam pendekatan ini dari pendekatan konstruktivisme, dari pendekatan realistisme dan kontekstualisme, siswa ini dituntut untuk aktif, dituntut untuk menemukan konsep pembelajarannya sendiri, sehingga siswa dituntut untuk dapat membangun bagaimana sih konsep pembelajarannya. Lanjut. Prinsip utama yang melandasi pembelajaran kontekstual adalah paham konstruktivisme yang mengkondisikan adanya proses konstruksi pada diri siswa. Nah, pembelajaran kontekstual terdiri dari 5 unsur belajar. Yang pertama, mengaktifkan pengetahuan. Yang kedua, memperoleh pengetahuan. Dan yang ketiga, yakni memahami pengetahuan, menerapkan pengetahuan, dan terakhir yakni refleksi pengetahuan. Lanjut. Nah, selanjutnya itu terdapat 7 komponen dalam pembelajaran kontekstual. Terdapat konstruktivisme, menemukan materi atau pengetahuan, masyarakat belajar, pemodelan, refleksi, hingga penilaian sebenarnya. Jadi berurut dari mulai pembangunan, menemukan pengetahuan atau materi, dipelajari, masyarakat belajar, kemudian membuat pemodelannya, membuat refleksi, hingga dilakukan penilaian. Langsung saja kepada materi selanjutnya, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan problem posing. Next. Nah, pendekatan problem posing atau pendekatan pengajuan masalah ini merupakan salah satu proses pembelajaran yang berbasiskan konstruktivisme. Nah, ini pendekatan problem posing ini merupakan teori bahwa siswa
sebagai pelajar tidak hanya menerima pengetahuan, tetapi secara aktif mengonstruknya secara individual. Nah, selanjutnya. Nah, maka dari itu ada langkah-langkah pembelajaran dengan pendekatan problem posing, yaitu sebagai berikut. Nah, di sini terdapat 12 langkah pembelajaran yang menggunakan pendekatan problem posing. Gitu. Yang pertama, membuka proses pembelajaran, menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan materi pembelajaran, memberikan contoh-contoh soal dan cara-cara penyelesaiannya, kemudian mendorong siswa untuk aktif bertanya, meminta siswa menuliskan soal dari suatu situasi yang diberikan dan menyajikannya. Kemudian mengulang kesempatan kepada siswa untuk menentukan penyelesaiannya. Mengulang langkah 6 dan 7 beberapa kali, kemudian meminta siswa untuk saling bertukar soal, kemudian berusaha menyelesaikannya. Kemudian memberi kesempatan pada siswa untuk membuat kesimpulan dan merangkum kesimpulan buatan siswa dan meluruskan kesimpulan yang keliru. Kemudian yang terakhir menutup proses pembelajaran. Nah, jadi intinya pendekatan problem posing ini merupakan suatu pendekatan khususnya dalam konteks matematika itu dapat pula dijadikan sebagai tujuan. Nah, karena pengajuan masalah berkaitan dengan alat yang perlu dimiliki guru sehingga mampu mendorong dan melatih siswa dalam merumuskan pertanyaan matematik, kemudian menentukan penyelesaiannya. Nah, jadi di sini tugas seorang guru bukan hanya terus-menerus menjelaskan dan memberikan materi, tetapi dalam sebuah pembelajaran itu pun seorang siswa harus ikut menyertakan dirinya untuk aktif mempunyai peran dalam proses suatu pembelajaran itu. Kemudian selanjutnya. Nah, selanjutnya pembelajaran berbasis masalah. Boleh di next. Nah, pembelajaran berbasis masalah merupakan suatu strategi yang dimulai dengan menghadapkan siswa pada masalah nyata atau masalah yang disimulasikan. Nah, boleh di next. Nah, segmen-segmen pembelajaran berbasis masalah yaitu yang pertama ada perencanaan, kemudian investigasi, kemudian penyajian hasil, yaitu menyajikan temuan-temuan, dan yang terakhir tanya jawab atau diskusi. Nah, di sini maksudnya jika pendekatan problem posing itu merupakan sebuah pendekatan siswa yang diberi kesempatan untuk diberikan rasa penasaran gitu untuk suatu soal sehingga dia memiliki keinginan untuk menyelesaikan soal tersebut. Nah, pada pendekatan kali ini siswa diberikan kesempatan juga untuk membuat suatu soal dan menyelesaikannya sendiri gitu. Nah, yang pertama dalam perencanaan yaitu mencakup beberapa hal seperti mempersiapkan siswa untuk berperan sebagai problem solvers yang dapat berkolaborasi dengan pihak lain, kemudian menghadapkan siswa pada suatu situasi yang dapat mendorong mereka mampu untuk menemukan masalahnya, dan meneliti hakikat permasalahan yang disiapkan sambil mengajukan dugaan-dugaan serta perencanaan permasalahan yang dipersiapkan sambil mengajukan dugaan-dugaan serta rencana penyelesaian masalah. Kemudian dalam langkah investigasi meliputi kegiatan mengeksplorasi dan mengumpulkan serta mendistribusikan informasi. Nah, kemudian yang ketiga penyajian hasil, yaitu para siswa dipersilakan untuk menyajikan hasil temuan-temuan atau diskusi yang telah dilakukannya. Kemudian yang terakhir tanya jawab atau diskusi. Nah, jadi bagi siswa yang telah berhasil dari ketiga langkah yang telah ia lalui, maka dia akan membuka topik diskusi untuk tanya jawab beserta teman-teman yang lainnya. Boleh di next. Nah, dalam pembelajaran berbasis masalah, siswa berperan aktif sebagai problem solver, decision maker, dan meaning maker, sedangkan guru berperan dalam mengembangkan aspek kognitif dan metakognitif siswa, dan tidak berperan sebagai sumber pengetahuan dan informasi. Jadi, tugas seorang guru di sini adalah
setelah mereka diberikan kesempatan untuk sampai langkah terakhir yaitu tanya jawab. Nah, di sini baru guru memberikan kesimpulan atau mungkin membenarkan hasil diskusi yang belum benar. Nah, boleh di next. Nah, yang ke-8 ada pembelajaran kooperatif. Di next. Nah, pembelajaran kooperatif atau cooperative learning adalah suatu metode pembelajaran atau strategi dalam belajar dan mengajar yang menekankan pada sikap atau perilaku bersama dalam bekerja, dan dengan kata lain, pembelajaran dilakukan dengan membuat sejumlah kelompok dengan jumlah peserta didik 2-5 anak yang bertujuan untuk saling memotivasi antar anggotanya untuk saling membantu agar tujuan dapat tercapai secara maksimal. Di next. Nah, menurut Roger dan Johnson menyatakan bahwa ada 5 unsur model pembelajaran kerjasama yang harus diterapkan, yaitu yang pertama ada saling ketergantungan positif. Nah, saling ketergantungan positif ini, seorang guru memberikan motivasi kepada siswa untuk menciptakan suasana belajar yang saling membutuhkan. Adanya interaksi dan saling membutuhkan ini disebut saling ketergantungan positif. Nah, misalnya saya sebagai seorang guru membuat beberapa kelompok dalam suatu kelas, kemudian saya menyarankan agar setiap anggotanya memilih dan mengerjakan tugasnya masing-masing dalam suatu kelompok tersebut. Nah, kemudian ada tanggung jawab perseorangan. Nah, jika setiap tugas dan pola penilaian dibuat menurut prosedur, dalam prosedur model pembelajaran ini, setiap siswa akan merasa bertanggung jawab untuk melakukan yang terbaik. Pengajaran yang efektif dan model pembelajaran ini membuat persiapan dan menyusun tugas sedemikian rupa sehingga masing-masing anggota kelompok harus melaksanakan tanggung jawabnya sendiri-sendiri agar tugas selanjutnya dalam kelompok bisa dilaksanakan. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bahwa jika setiap anak dalam kelompok tersebut diberikan tugas masing-masing, maka mereka akan memaksimalkan upaya mereka untuk menyelesaikan tugas kelompok tersebut. Nah, kemudian poin ketiga yaitu tatap muka. Setiap kelompok harus diberikan kesempatan untuk bertemu muka dan berdiskusi. Kegiatan interaksi ini akan memberikan para pembelajar untuk membentuk sinergi yang menguntungkan semua anggota. Inti dari sinergi adalah menghargai perbedaan, memanfaatkan kelebihan, dan mengisi kekurangan masing-masing. Nah, jadi dalam suatu kerja kelompok itu akan lebih efektif apabila dilakukan secara tatap muka dibandingkan dengan virtual saja. Kemudian ada komunikasi antar anggota. Unsur ini juga menghendaki agar para pembelajar dibekali dengan berbagai keterampilan berkomunikasi. Sebelum menugaskan siswa dalam kelompok, pengajar perlu mengajarkan cara-cara berkomunikasi. Tidak setiap siswa mempunyai keahlian mendengarkan dan berbicara. Keberhasilan suatu kelompok juga tergantung pada kesediaan para anggotanya untuk saling mendengarkan dan kemampuan mereka untuk mengutarakan pendapat mereka. Nah, jadi di sini tugas seorang guru pun harus bijak dalam menentukan suatu kelompok. Jangan sampai dalam suatu kelompok tersebut para anggotanya tidak aktif gitu, sehingga suatu kerja kelompok tersebut dapat berjalan dengan lancar. Nah, kemudian yang kelima ada evaluasi proses kelompok. Nah, pengajar atau seorang guru perlu menjadwalkan waktu khusus bagi kelompok untuk mengevaluasi proses kerja kelompok mereka dan hasil kerja mereka agar selanjutnya bisa bekerja sama dengan lebih efektif. Nah, mungkin boleh di next. Nah, ya mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Cantika telah memberikan materinya. Saya lanjutkan kepada pemateri selanjutnya, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi tentang lesson study ini. Nah, lesson study dalam pembelajaran matematika. Boleh di next?
Nah, adapun definisi dari lesson study berasal dari bahasa Jepang, yaitu Jugyo Kenyu, yaitu kata Jugyo berasal dari lesson atau pembelajaran dan kata Kenyu yang berarti study atau pengkajian. Nah, dengan kata lain, lesson study merupakan studi atau pengkajian terhadap matematika menurut Hendayana tahun 2006. Boleh di next? Nah, adapun sejarah atau awal mula perkembangan dari lesson study. Lesson study ini awal berkembang di Jepang. Nah, kegiatan yang dilakukan oleh guru di Jepang sana untuk mengkaji pembelajaran melalui perencanaan dan observasi bersama. Tujuannya itu untuk memotivasi siswa agar aktif belajar secara mandiri. Boleh di next? Nah, adapun konsep dan lesson study. Nah, konsep lesson study ini dilaksanakan dalam 3 tahap, yaitu plan, perencanaan, tentang bagaimana lesson study itu berjalan, kemudian pelaksanaannya setelah perencanaan bagaimana, dan tahapannya seperti apa tentang pembelajaran lesson study ini dilanjut ke pelaksanaannya. Kemudian pada tahap yang terakhir ada C atau refleksi, evaluasi terhadap pelaksanaannya, apa yang kurang atau kelebihannya apa yang harus diuji, bagaimana atau evaluasinya. Nah, dengan kata lain, lesson study merupakan suatu cara peningkatan pembelajaran yang tidak pernah berakhir atau continuous improvement. Boleh di next? Nah, kemudian ada pembelajaran mobile learning matematika. Boleh di next? Definisi dari mobile learning. Mobile learning secara harfiah terdiri dari 2 kata, yakni mobile yang berarti bergerak dan learning yang berarti belajar. Menurut konteks pendidikan, mobile learning didefinisikan sebagai pembelajaran mobile dalam artian pembelajaran dapat leluasa bergerak tanpa terikat dengan tempat dan waktu. Jadi kita selama mobile learning itu tidak terikat oleh tempat dan waktu, kapanpun, dimanapun tempatnya berbeda juga, seperti sekarang ini, mobile learning ya, keadaannya, sehingga tidak terbatas ruang dan waktu gitu dengan mobile learning ini. Kemudian pengertian lain dari mobile learning adalah pembelajaran yang menggunakan berbagai konteks pembelajaran, baik sosial maupun interaksi materi, menggunakan peralatan elektronik pribadi seperti handphone, smartphone, laptop, komputer, dan lain sebagainya. Boleh di next? Adapun fungsi dari mobile learning, menurut Abdul Majid, tahun 2012 terdapat 3 fungsi utama dari mobile learning dalam proses pembelajaran, yakni yang pertama sebagai suplemen atau tambahan, kemudian yang kedua pelengkap, dan yang ketiga adalah substitusi atau pengganti. Nah, sebagai suplemen ini atau tambahan, mobile learning itu misalkan tambahannya itu agar lebih jelas materinya, kan dengan mobile learning elektronik gitu, sehingga alat peraganya itu ada. Kemudian pelengkap juga sama halnya sebagai alat peraga, atau enggak pengganti dari metode pembelajaran yang lain, karena mobile learning ini lebih menarik ya, ada warna, peraganya bisa 3 dimensi atau 2 dimensi. Boleh di next? Adapun kelebihan dan kelemahan dari mobile learning ini, kelebihannya yang pertama menurut Cepriana tahun 2009, diantaranya mobile learning itu sangat dinamis ya. Kemudian yang kedua, mobile learning dioperasikan sepanjang waktu, kapanpun, dimanapun, kita bisa menggunakan mobile learning. Kemudian yang ketiga, mobile learning ini memerlukan kerjasama, sehingga siswa itu dengan menggunakan mobile learning ada kerjasamanya. Untuk misalkan ada temannya yang tidak mengetahui cara menggunakan mobile learning, bisa saling membantu. Nah, disitulah makna kerjasamanya. Kemudian yang keempat ada mobile learning belajar secara individual. Nah, sehingga ngulik gitu siswa itu dengan mobile learning ini. Trial and error lah, kalau gitu ya, kalau biasanya kalau disebutnya dengan mobile learning itu. Sehingga siswa itu secara individual bisa belajar lebih fokus dengan mobile learning ini. Nah, kemudian yang kelima, mobile learning bersifat komprehensif. Boleh di next?
Adapun kelemahan mobile learning menurut Aristo Hadi Sutopo tahun 2012, tentunya ya sebuah ciptaan manusia itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, kelemahannya itu yang pertama layarnya kecil ya jika di smartphone atau di handphone. Kemudian kapasitas penyimpanannya juga terbatas ya, ada yang handphonenya muatan memorinya yang besar, ada yang kecil, namun yang kecil ini menjadi kelemahan. Sehingga mobile learning-nya tidak bisa digunakan karena kapasitas penyimpanan yang terbatas. Kemudian kekuatan baterai yang tidak tahan lama, adapun handphone yang kualitas atau kekuatan baterainya itu lemah gitu, sehingga menjadi kelemahan dalam mobile learning ini. Kemudian yang keempat ada keterbatasan sistem operasi. Kemudian ada keterbatasan perangkat keras. Yang keenam, aplikasi yang dijalankan pada perangkat mobile mudah rusak, ya betul sekali, karena ini software ya, karena software itu ada kena virus dan lain sebagainya. Kemudian yang ketujuh, ada keterbatasan untuk dikembangkan pada perangkat mobile secara umum, karena software itu bisa dikembangkan di situs-situs tertentu ya. Nah, kemudian yang kedelapan, perangkat keras mobile cepat ketinggalan zaman, karena kan mobile learning itu menyesuaikan dengan perubahan zaman, sehingga kalau misalkan mobile learning itu tidak diupdate, maka akan ketinggalan zaman. Nah, ini menjadi kelemahan, sehingga pemilik mobile learning atau penciptanya itu harus terus mengupgrade di setiap zamannya agar tidak ketinggalan zaman. Kemudian yang ke-9, bandwidth pada nirkabelnya tuh terbatas juga. Kemudian yang terakhir, kesulitan untuk mencetak kecuali dihubungkan dengan jaringan. Boleh di next? Nah, kemudian ada metode pembelajaran melalui Android. Boleh di next? Definisi Android. Menurut salah satu Android merupakan salah satu sistem operasi atau OS untuk smartphone atau tablet yang berbasis Linux. Nah, ini pengertian menurut Huda tahun 2013. Nah, sistem operasi dapat diilustrasikan sebagai jembatan antara piranti itu device, dan penggunaannya, sehingga pengguna dapat berinteraksi dengan device-nya dan menjalankan aplikasi-aplikasi yang tersedia pada device. Boleh di next? Nah, adapun kelebihan dan kelemahan pada Android ya. Nah, kelemahan Android menurut kelebihan ya, maaf jadi typo. Kelebihan dari Android menurut Juliana dan Irwan Fadli pada tahun 2013. Di antaranya, Android itu lengkap ya, komplit platform. Kemudian yang kedua, Android bersifat terbuka, jadi bebas gitu, siapapun bisa menggunakan Android ini. Kemudian free platform ya, tidak berbayar ya Android ini. Kemudian yang keempat, sistem operasi yang merakyat. Nah, karena tadi yang bersifat terbuka sehingga siapapun bisa menggunakan Android ini. Boleh di next? Nah, dilanjut ada kelemahan dari Android, diantaranya Android itu selalu terhubung dengan internet ya, betul. Jika internetnya terganggu, maka Android tidak bisa digunakan. Nah, itu menjadi kelemahannya. Kemudian yang kedua, banyaknya iklan yang terpampang. Betul sekali ya, ketika kita membuka Android suka ada iklan ya yang mengganggu gitu. Apalagi ini kalau pembelajaran, jadi anak-anak tuh terganggu sama misalkan iklan game, sehingga kefokusan itu berganti game itu. Nah, itu menjadi kelemahan pada Android. Kemudian yang ketiga itu tidak hemat daya baterai. Betul sekali ya, Android ini cepat menguras baterainya gitu. Boleh di next? Nah, mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Kak Ila. Baik, terima kasih atas presentasi dari anggota tim kelompok 5. Yang menjadi highlight pada kali ini adalah semua pendekatan atau metode dalam pembelajaran matematika adalah merupakan metode pendekatan yang baik dan memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri tentunya. Cuman yang menjadi highlight kita di sini bahwa dalam setiap pendekatan atau metode, para siswa dituntut untuk bersikap aktif dan dapat membangun bagaimana metode belajarnya sendiri sehingga ia dapat berperan aktif dan meningkatkan kemampuannya dalam pembelajaran, sehingga dapat menciptakan pembelajaran yang efektif dan juga efisien. Mungkin terima kasih Bapak dan juga teman-teman sekalian
atas perhatiannya terhadap presentasi kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat dan juga benefit bagi teman-teman yang telah menonton. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.